Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Handayani Makassar, program studi hukum semester 3. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang dengan saya Nurele Sukanda, Henny S, Irham Tompo, Bahrun, Kursini Murham, Sumadin, Haryanto Lasosong Albar, Rian Restu Hidayat, Yurdinawan, dan Iksan Bil Nazari akan menyampaikan materi pembahasan tentang pengertian sebab akibat. Baik, pertama, pengertian sebab akibat hukum pidana. Sebab akibat adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menghubungkan tindakan dengan konsekuensinya. Definisi sebab akibat dalam hukum pidana menjelaskan bahwa tindakan seseorang dapat dijadikan dasar untuk menghukumnya. Jadi, pengertian sebab akibat dalam hukum pidana merujuk pada hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Ajaran sebab akibat ini menjadi penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana. Faktor penentuan kausalitas sebab akibat mempertimbangkan hubungan antara tindakan dan akibat hukumnya. Sebab akibat dalam tindak pidana adalah kaitan langsung antara tindakan seseorang dengan akibat hukum yang timbul. Kausalitas hipotesis dan alternatif dalam hukum pidana mengacu pada kemungkinan adanya faktor lain yang membawa akibat hukum. Pembuktian sebab akibat dalam kasus hukum pidana melibatkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara tindakan dan akibatnya. Kesimpulan dan implikasi dalam hukum pidana adalah penarikan konklusif serta dampak yang timbul akibat adanya sebab akibat hukum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Henny, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sebab akibat hukum pidana. Dalam hukum pidana, sebab akibat menjadi unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ajaran sebab akibat terdapat dua unsur, yaitu unsur tujuan dan unsur subjektif. Unsur tujuan merujuk pada perbuatan yang dapat dihukum dan bertentangan dengan hukum positif, sedangkan unsur subjektif merujuk pada suatu perbuatan yang dapat dipidana karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya dalam tindakan pidana pembunuhan, tidak akan ada pembunuhan pidana jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara. Dalam praktek hukum pidana, penerapan ajaran sebab akibat harus selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum kehidupan dalam masyarakat. Artinya, ajaran kualitas harus mencerminkan keseimbangan antara kesadaran hukum individu atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Tompo sedikit akan menjelaskan terkait persoalan teori kausalitas. Teori kausalitas ini adalah sebuah prinsip, sebuah akibat yang masuk dalam teori kausalitas yang di dalamnya terjadi pelanggaran hukum. Teori kausalitas ini harus kita pahami dan sangat penting untuk kita ketahui karena teori kausalitas ini dapat mengetahui mana perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan dalam pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa yang termasuk dalam teori kausalitas ini. Misalkan kasus pembunuhan, kasus kematian, kasus kecelakaan,
Ini semua salah satu kasus-kasus yang berbicara tentang teori kausalitas. Karena dalam teori kausalitas ini ya, kita mampu mengetahui perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan akibat yang ditimbulkan terkait masalah hukum yang terjadi. Sedikit saya menceritakan satu kasus ya, kasus dalam sebuah rumah sakit. Dalam dunia medik maupun dunia kesehatan, ada hal yang perlu diketahui terhadap teman-teman kesehatan, bahwa tidak semua tindakan medik itu mampu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Karena kalau itu terjadi dan mengakibatkan sebuah musibah atau kesalahan dalam tindakan, ya bisa saja tenaga kesehatan yang kemudian melakukan tindakan medis ini ya dianggap malpraktek, karena bukan tupoksinya untuk melakukan tindakan medis. Tetapi di dalam dunia kesehatan, dalam pelimpahan wewenang ada yang namanya mandat, pelimpahan mandat dan pelimpahan delegasi. Pelimpahan mandat ini ya tindakan medis yang kemudian diberikan amanah kepada tenaga kesehatan yang punya kemampuan atau SDM yang sudah baik, sehingga dokter itu kemudian memberikan pelimpahan wewenang tindakan untuk dilakukan ke salah satu pasien. Tetapi dalam pelimpahan mandat itu, ketika hal-hal yang tidak inginkan terjadi, ya tetap proses hukumnya dokter yang bertanggung jawab. Pelimpahan wewenang secara delegatif adalah pelimpahan wewenang yang diberikan kepada seorang tenaga kesehatan untuk melakukan sebuah tindakan medik, di mana tenaga kesehatan yang diberikan wewenang ini adalah sebuah tenaga kesehatan yang sudah profesional dan yang dianggap mampu melakukan sebuah tindakan medis. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah, proses hukumnya itu ditanggung oleh tenaga kesehatan sendiri. Dan ini yang pernah terjadi di salah satu rumah sakit terbesar di Kota Makassar ya, di Wahidin. Ada sebuah kasus seorang anak yang kemudian dirawat di salah satu perawatan di rumah sakit Wahidin. Ini diduga terjadi malpraktek. Karena kenapa? Anak yang kemudian mendapatkan terapi pada saat itu mengalami kematian, sehingga pada saat itu keluarga baik ibu dan ayahnya itu kemudian keberatan dan kemudian melayangkan somasi ke pimpinan rumah sakit bahwa anak saya meninggal karena ditindaki oleh orang tenaga kesehatan yang tidak profesionalis. Dan pada saat itu dalam pencarian fakta, ternyata anak yang kemudian pada saat itu mendapat pelayanan dari tenaga kesehatan, ternyata yang memberi
obat suntikan pada saat itu adalah seorang mahasiswa dan terjadi kesalahan obat sehingga obat yang kemudian masuk di tubuh anak ini melakukan sebuah reaksi dan menimbulkan sebuah kematian. Inilah sinkronisasi teori kausalitas ya. Selanjutnya adapun peran sebab akibat dalam hukum pidana. Sebab akibat memainkan peran sentral dalam hukum pidana dengan menghubungkan tindakan kriminal dengan konsekuensi hukum yang sesuai. Melalui penerapan prinsip ini, sesuai hukum pidana mendorong tanggung jawab individu atas tindakannya. Perspektif sebab akibat dalam hukum pidana ada dua, yaitu pertama, pendekatan kausalitas. Pendekatan ini menekankan hubungan langsung antara tindakan dan akibat sebagai faktor penentu hukuman. Kemudian yang kedua, teori alternatif. Teori ini mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor lain yang dapat menjadi sebab akibat dalam suatu kasus pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murham dengan nomor NPM 20220030. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang pemahaman sebab akibat dalam hukum pidana. Nah, sedikit gambaran bahwa pemahaman sebab akibat dalam hukum pidana sebenarnya terkait tentang sebab akibat dalam hukum pidana yang memungkinkan penerapan hukuman yang adil dan proporsional terhadap pelaku pidana. Yang satu lagi saya akan sedikit menjabarkan tentang sistem hukum pidana berdasarkan sebab akibat. Sistem hukum pidana didasarkan pada prinsip sebab akibat yang mengacu pada hubungan kausal antara perbuatan yang melanggar hukum dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Prinsip ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hubungan kausal antara pelanggar, pembuat aturan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Terus ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat dalam hukum pidana. Dalam delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Ajaran kausalitas juga menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material. Mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Kita ambil sedikit contoh dalam tindak pidana pembunuhan. Tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Dalam penerapan prinsip sebab akibat dalam hukum pidana, hakim sejatinya pertama-tama menetapkan ada tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Prinsip ini sebenarnya juga mempengaruhi unsur kesalahan dalam hukum pidana. Selain itu, prinsip sebab akibat dalam hukum pidana harus selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam sistem hukum pidana terdapat dua elemen terkait prinsip-prinsip sebab akibat, yaitu yang pertama adalah elemen objektif dan subjektif. Elemen objektif dulu mungkin saya jelaskan menunjukkan tentang perbuatan melanggar hukum. Sedangkan elemen subjektif mengacu pada perbuatan yang dapat dipidana karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keseluruhan, prinsip sebab akibat dalam hukum pidana menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Prinsip ini penting dalam menentukan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban atas pidana dalam hukum pidana.
Terima kasih.